Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mendapat pasangan adalah mimpi banyak orang. Ada banyak hal-hal bahagia yang bisa kita lakukan bersama jika bertemu dengan pasangan yang tepat. Inilah yang banyak diangan-angankan orang. Namun, jika belum bertemu, banyak orang yang berstatus jomblo, entah karena pilihan atau memang tidak ada yang mau. Namun, bisa jadi kesendirian itu disebabkan oleh jin. Benarkah jin bisa menghalangi datangnya jodoh? Mengapa mereka melakukan itu? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Bagaimana jin mengganggu manusia? Jin bisa mengganggu manusia dengan berbagai cara. Misalnya, melempari batu atau menakut-nakuti manusia. Mereka bahkan bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Hal ini sesuai dengan dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa. Beliau berkata, jin merasuk dalam tubuh manusia, terkadang karena syahwat, hawa nafsu, atau jatuh cinta. Sebagaimana yang terjadi antara manusia dengan sesama manusia. Jin berwujud udara, sedangkan manusia memiliki pori-pori. Oleh karena itu, jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia lewat bagian tubuh manusia mana saja. Dia menciptakan jin dari nyala api. Quran Surah Rahman ayat 15. Ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Beliau menyatakan bahwa ujung api adalah ujung gejolak api. Sedangkan ujung gejolak api adalah udara panas yang keluar dari api. Ketika jin masuk dalam tubuh manusia, dia langsung menuju ke otak. Dan melalui otak inilah dia bisa memengaruhi bagian manapun anggota tubuh manusia. Apa yang harus dilakukan untuk menjauhi jin? Manusia yang dicintai jin haruslah menolak hal itu. Ketika manusia menolak, berarti jin menzalimi orang tersebut sehingga dosanya ada pada jin. Syekhul Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menjelaskan perkara ini. Beliau berkata, jika mereka masuk ke dalam tubuh manusia dengan sebab syahwat, hawa nafsu, atau jatuh cinta, maka ini termasuk tindakan keji yang Allah haramkan. Sebagaimana itu juga diharamkan antar sesama manusia, meskipun keduanya saling suka, sehingga dosanya lebih berat jika itu dipaksa. Dia salah karena melakukan perbuatan keji dan kezaliman. Jin juga mendapatkan aturan ini dan mereka tahu bahwa itu kekejian yang haram. Hal kedua yang bisa kita lakukan untuk mencegah gangguan jin adalah berzikir. Keutamaan zikir telah diabadikan dalam hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang setiap pagi dan sore membaca doa dengan nama Allah, di mana segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya bersama dengan namanya. Dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan dirinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Langkah selanjutnya adalah menghindari tidur tanpa busana. Kalaupun mengganti baju, haruslah membaca bismillah. Hal ini diperingatkan dalam hadis Rasulullah SAW. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tabir penutup antara pandangan mata jin dengan aurat Bani Adam atau manusia adalah apabila seseorang melepas pakaiannya. Dia membaca bismillah. Hadis riwayat Ibnu Adi dan At-Tabrani. Hal lain yang bisa kita lakukan untuk menghindari gangguan jin adalah menjauhkan diri dari maksiat. Jika tidak dihindari, jin dan setan akan lebih mudah mendekati. Hal ini sesuai hadis. Barang siapa yang berpaling dari pengejaran Tuhan yang Maha Pemurah atau Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Quran Surah Zukhruf ayat 36. Apakah jin bisa menghalangi jodoh? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Namun, kita bisa melihat ada yang belum bertemu jodohnya walaupun sudah dewasa dan mapan. Benarkah ada ulah jin di balik itu? Persoalan jodoh adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai jodoh, hal ini sudah sangat jelas tertuang dalam Al-Quran. Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Quran Surah An-Naba ayat 8. Hal itu juga berlaku mengenai rezeki. Atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika dia menahan rezekinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri.
Quran Surah Al-Mulk ayat 21. Jika dilihat dari kedua ayat tersebut, sudah sangat jelas bahwa yang mengatur jodoh dan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya di bawah kekuasaannya. Tidak ada intervensi dari siapapun. Kedua ayat tersebut menegaskan siapa penguasa jodoh dan rezeki itu. Apapun bentuk gangguan jin ataupun lainnya, itu tidak akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa Nabi Sulaiman, banyak praktik sihir. Sihir itu salah satu dampaknya adalah mengenai pasangan, yaitu memisahkan pasangan suami istri. Hal ini sesuai firman-Nya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir atau mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir atau mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya, mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tidaklah ada baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir kalau mereka mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai bisa atau tidaknya jin menghalangi jodoh. Jin memang bisa masuk dalam tubuh manusia karena berbagai hal, seperti syahwat, hawa nafsu, ataupun jatuh cinta. Namun, kita tentu bisa mencegahnya masuk dalam tubuh dengan berbagai cara. Perkara jodoh ataupun rezeki adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak akan bisa menghalangi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum diciptakan, para makhluknya sudah memiliki takdir masing-masing, termasuk jodoh dan rezeki. Hal ini sesuai sabda Nabi SAW. Allah telah menakdirkan seluruh takdir makhluk-makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.